Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki APV Arena 1,5 tipenya XGX Luxury manual tahun 2012. Nah, ini tampilan tadi ya sekilas dari bagian kiri, kanan, serta depan. Sekarang kita lanjut saja, kita lihat spesifikasi apa saja yang ada di Suzuki APV Arena ini ya. Nah, untuk lampu dia sudah kristal reflektor ya. Nah, di sini lampu besar, lampu dim, di sini lampu kecil, serta di sini lampu sen. Nah, di bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp. Nah, terus habis itu grillnya dia ada 4 ini apa namanya? Jadi list chrome, terus habis itu lambang Suzuki-nya di atas. Nah, di model luxury dia dari depan kelihatannya sangar ya, jadi besar ininya profilnya. Nah, di sini ada kisi-kisi juga buat menambah pendinginan pada radiator. Nah, di bagian sini juga lampu kristal reflektor. Nah, di bagian sini lampu besar, lampu besar, lampu kecil. Di sini lampu sen. Nah, sudah dilengkapi dengan fog lamp. Di sini fog lamp juga nih, kristal reflektor. Nah, untuk kap mesin sendiri ini, nah dia ada semprotan air wiper 2, serta wipernya dia ada 2 di bagian depan. Nah, kita ke bagian samping sini. Nah, di bagian sini, nah di sini ada sen, ada tulisan luxury. Nah, terus untuk ban, kita ke bagian bawah. Bannya sendiri nih yang depan masih tebal nih, mungkin sekitar 80% juga masih ada. Nah, peleknya ini dia agak krom tapi tidak terlalu mengkilat. Dia ada bautnya ada 5, terus bagian remnya dia sudah cakram ya di bagian depan. Nah, untuk profil bannya dia ukurannya di 205 R15 seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita ke bagian atas. Di sini ada antena radio, sudah dilengkapi dengan talang air. Nah, spionnya sudah elektrik, sudah retract. Nah, dia chrome. Nah, di sini sudah ada sennya. Nah, untuk handle tangan dia modelnya model congkel, tapi dia sudah dilapisi dengan chrome. Terus habis itu untuk tipe luxury, agak buram nih. Tipe luxury dia sudah ada body kit ya di bagian samping. Oke. Nah, terus untuk kuncinya sendiri ini dia seharusnya tergabung dengan remote, cuman karena yang orisinilnya remote-nya sudah rusak, jadi dipasang dengan remote aftermarket ya. Sekarang kita buka, kita periksa saja di bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam sendiri dia warna sebagian besar dia warnanya warna beige ya. Warna beige, terus di sini bahannya bahan beludru. Terus habis itu di sini ada buat lock unlock pintu ya. Nah, di bagian sini ada handle untuk buka pintu. Nah, di bagian sini ada pengaturan spion, dia elektrik, dan ini ada tombol retract-nya. Nah, di sini ada buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window untuk di keempat pintunya. Nah, terus habis itu di sini ada jika kita mau tarik atau dorong pintu ya. Nah, terus di bagian sini ada cup holder, sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Nah, terus untuk mobil bekas yang perlu kita periksa ini sealer ya. Jadi di dalam sini juga ada sealer. Jadi sealer pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu reparasian. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian ya, perbaikan kalau dia sudah ada cacat. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah, sekarang kita coba periksa nanti satu persatu juga akan ditunjukin ya di video ini ya. Oke. Fungsinya juga apa. Nah, terus kita sekarang ke jok bagian depan. Nah, jok bagian depan ini dia terpisah antara supir dan penumpang. Ada 2 senderan kepala yang terpisah, bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu seatbelt ada 3 titik, juga bisa diatur level ketinggiannya. Terus untuk jok depan dia bisa reclining sama bisa maju mundur.
Nah, terus kita lanjut, kita periksa juga di bagian bawah dashboard juga pastikan bahwa tidak ada karat untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Nah, terus di bagian sini ada pedal, di sini pedal kopling, pedal rem serta pedal gas. Nah, terus habis itu sekarang kita periksa ke bagian dashboard dulu nih ya. Nah, di sini ada handle jika kita tarik untuk buka kap bagian depan. Karena kalau mesin ada di bawah sini. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi AC. Di sini ada tombol buat ini fog lamp depan. Nah, sekarang ini buat colokan kunci. Sekarang kita coba masukin saja kuncinya. Nah, kita masuk ke dalam. Coba kita start mobil ya. Nah, ini cluster speedometernya. Nah, ini posisi on. Nah, sekarang kita coba starter ya. Nah, pastikan bahwa starternya itu jreng ya. Kalau dia tersendat berarti ada kemungkinan permasalahan di aki sudah soak atau bisa di dinamo starternya yang bermasalah ya. Oke. Nah, terus kita periksa di bagian sini ada penunjuk RPM mobil. Nah, handbrake posisi on dia akan nyala. Nah, di sini ada suhu, di sini bensin. Nah, terus indikator bensin, di sini ada kecepatan. Nah, di sini ada odometer, di sini ada tombol buat kita pindahin ke trip A, trip B. Nah, di sini ada indikator bahwa bensinnya sudah minim. Nah, oke. Terus habis itu kita periksa juga. Nah, untuk di sini ada retak-retak karena pemakaian ya. Nah, terus tapi secara keseluruhan sih kulit jeruknya masih oke. Terus habis itu di sini ada lambang Suzuki-nya, bagian tengah sini masih oke. Nah, di sini ada handle untuk lampu ya. Di sini lampu besar, lampu kecil, serta lampu sen, serta lampu dim. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah, nah di sini polos ya. Tapi di sini ada cekungan gini nih, bisa kita naruh benda ya. Di sini barang-barang atau mungkin barang-barangnya tipis ya, seperti buku segala macam masih bisa ditaruh di sini, jadi dia tidak lari kiri kanan. Nah, terus untuk AC, nih kisi-kisi AC ada dua. Nah, di sini ada tombol lampu hazard. Nah, dia sudah diganti head unitnya dengan LCD TV ya, tapi kamera mundur belum. Jadi kalau mau ditambahin juga bisa. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat ini arah semburan angin AC. Di sini buat kecepatan AC ada sampai 4 level. Nah, di bagian sini ada suhu AC ya. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada remote TV-nya masih ada. Nah, di sini ada asbak. Nah, apa tuh baut apa nih? Nah, di sini ada ini colokan rokok, bisa kita pakai sebagai power outlet. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini manual 5 kecepatan plus mundur. Nah, di sini ada handle rem tangan. Nah, di sini juga ada kunci seat belt. Nah, di kunci seat belt juga perlu kita periksa nih. Kalau ada sisa-sisa lumpur atau karat berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian sini. Di sini kosong. Di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini juga masih lengkap. Jadi buku servis serta buku manual juga masih ada. Terus sama di bagian sini juga masih ada label servis terakhirnya. Oke, kita lanjut. Di sini kisi-kisi AC. Nah, di sini apa ya ini, bolong ini ya, bolong tapi dia nggak ada semburan AC sih di sini. Nah, sekarang kita ke bagian bawah. Kisi-kisi speaker ada di bawah, cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada jika kita mau dorong atau tarik pintu, tuas power window, handle buat buka pintu. Nah, di bagian sini ada buat lock unlock pintu nih. Nah, terus di bagian sini ada handle tangan. Sini ada sun visor, ada cermin, tidak ada lampu, tidak ada cermin, tidak ada tutupnya. Nah, di sini lampu baca, di sini spion belum bisa diatur level kesilauannya, spion tengah. Nah, di sini sun visor supir, tidak ada cermin tapi ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen-dokumen kecil. Oke. Nah, di sini ada handle tangan juga nih, kiri dan kanan. Karena mobilnya agak tinggi untuk naiknya, jadi perlu kita bantuan pegang di bagian sini. Oke. Nah, sekarang bagian depan sudah kita lihat secara keseluruhan. Sekarang kita buka ini jendelanya, kita buka dulu nih supaya khawatir kalau dia kekunci otomatis masih bisa kita buka ya. Nah, di bagian bawah sini mesin letaknya nih, EPV nih. Jadi kalau kita mau buka mesin, nah di sini nih ada cantolan nih. Kebetulan cantolan sudah saya buka nih, ada 2 cantolan. Nah, di bagian sini ada buat ini pengisian bensin ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa bagian mesinnya. Kita tarik nih.
Nah, bisa kebuka joknya. Nah, mesin. Nah, sekarang kita periksa mesin juga dulu deh. Nah, mesin kita lihat apa saja yang ada di mesin. Nah, di sini filter udara ya di bagian sini. Nah, terus di bagian sini ada apa ini ya? Saya kurang tahu, bisa komentar juga. Nah, terus di sini selang gas nih. Ini selang gas. Terus udah di bagian itu aja sih. Ini mesinnya. Sekarang nanti kita lihat dari sebelah sisi satu lagi ya. Oke. Nah, sudah kita periksa bagian sini. Oke, sekarang kita tutup pintu. Sekarang kita periksa ke bagian sini ya. Oh, ini ternyata di sini sudah ada list chrome juga nih. Bagian sini ada list chrome. Terus habis itu kita periksa di bagian tengah sama belakang ya. Oke. Nah, kita buka saja pintunya. Nah, ini door trim masih dominasinya warnanya beige ya, sama seperti yang di bagian depan. Di sini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini buat handle buka pintu. Nah, di sini ada tuas power window dan di sini ada tempat buat kita naruh tangan untuk tarik atau dorong pintu. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Kenapa buram ini? Nah, oke. Nah, terus habis itu child lock belum dilengkapin. Nah, sealer pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana ya, masih oke atau tidak. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, jok tengah ini model SGX ya. Dan ini biasanya SGX dan Luxury dia sudah captain seat ya. Nah, captain seat. Nah, ada dua senderan kepala yang terpisah. Terus habis itu bisa kita periksa juga di bagian sini ada handle tangan juga nih, kiri dan kanan secara terpisah juga. Dan di sini ada ini apa kunci seat belt. Nah, seat beltnya sendiri dia 3 titik ya, 2. Nah, terus bisa reclining juga sama bisa maju mundur juga seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita coba masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam kita periksa di baris ketiga. Nah, baris ketiga nih bisa duduk 3 penumpang dewasa ya secara normal. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Seatbelt 3 titik ada 2 serta 2 titiknya ada 1. Nah, terus habis itu ini handle tangan. Nah, di bagian sini kisi-kisi speaker. Ini handle tangan juga. Di sini ada kisi-kisi speaker. Oke, sekarang di sini ada lampu baca. Nah, di bagian sini ada handle tangan nih. Di sini handle tangan. Terus di bagian bawah lagi ada handle tangan buat narik atau dorong pintu. Nah, di sini ada tuas power window, sini ada buat buka pintu. Nah, di sini buat ada ini buat lock unlock pintu. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di bagian sini ada kantong penyimpanan terbuka, terus habis itu ada cup holder buat 2. Nah, terus kita ke bagian atas. AC sudah double blower, ada 3 pengaturan kecepatannya. Seperti itu. Oke. Oke, ada handle tangan juga nih di sini. Nah, oke. Sekarang bagian tengah sama belakang sudah kita periksa. Sekarang kita tutup pintu. Kita lanjut, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah, terus untuk bannya juga nih masih tebal nih. Ban masih tebal, terus velg sama ban ukurannya sama, rem belakang tromol. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang sudah dilengkapi dengan spoiler ya. Nah, ini semprotan air wiper. Nah, untuk kacanya sendiri dia apa namanya tuh, tidak ada defogger. Nah, wiper belakang sudah ada, ini lambang Suzuki EPV. Nah, ini ada tulisan arenanya, cuman luxurinya kayaknya hilang. Nggak apa-apa. Nah, di sini ada sensor parkir 2. Sama bempernya juga modelnya juga model besar, beda dengan yang FPV Arena yang biasa. Nah, lampunya sudah kristal reflektor. Nah, di sini lampu sen, lampu senja serta lampu rem. Di sini lampu mundur. Sama nih juga nih, lampu sen, lampu senja serta lampu mundur. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian samping sini. Nah, ini ban juga masih tebal nih, ban tebal, ukuran pelek sama ban sama. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa di sini door trim kondisi juga masih oke. Nah, sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Nah, ini tampilan bagian tengah dan belakang. Orang banyak beli EPV ini karena dia ruang kakinya luas.
dan mobilnya juga, kabinnya juga luas. Nah sekarang kita periksa di sini. Nah ini kondisi door trim masih oke. Nah di sini sealer pintu juga kita periksa ya. Nah ini tampilan bagian depan. Nah sekarang kita periksa juga nih di bagian sini nih. Nah ini sama dia, cantolannya ada dua nih buat buka Nah buat buka, buat ini buat kita lihat mesin ya. Di sini ada dua nih itu. Nah sekarang udah kebetulan udah saya buka. Nah sekarang kita periksa juga nih di sini. Nah ini, nah di sini ada colokan buat kita lihat level oli mesin. Nah di bagian sini ada tutup buat pengisian ini oli mesin. Nah di bagian sini ada buat minyak power steering ya. Nah terus di sini bagian penyimpanan aki ya. Nah oke. Nah terus sekarang terakhir kita ke bagian depan. Nah ini handle pintunya, ini spionnya. Nah ini ban juga, pelek juga, ban juga masih tebal. Ini peleknya. Nah lampu sen. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah untuk buka kap bagian depan ini di sini nih agak tengah, ada tuasnya nih. Nah sekarang kita dorong ke atas. Nah di bagian sini kita juga bisa periksa nih sealer. Nah ini sealer, pastikan kondisi sealernya masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap depan kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus habis itu bagian besi yang di depan apron juga kita periksa, jangan sampai ada perbaikan. Terus bagian-bagian di sini kelihatan ya sasis ya, sasis kelihatan sini. Oke, nah ini sini yang jelas kita periksa kiri dan kanan sasisnya, pastikan bahwa aman, tidak ada perbaikan atau reparasi. Nah di bagian sini ada radiator. Nah ini buat pengisian radiator coolant. Nah ini cadangan radiator coolantnya. Nah di sini ada motor wiper. Nah di sini ada dongkrak sama kunci roda ya. Sama ini buat putarannya. Terus habis itu di sini ada kotak spring. Nah di sini ada buat pengisian minyak rem. Oke. Nah jadi liquid yang utamanya juga mudah untuk diakses ya, walaupun mesin di bagian bawah. Oke, sekarang yang lupa saya periksa tadi di bagian bagasi ya. Sekarang kita coba, tadi udah dibuka belum ya bagasi? Apakah sudah dibuka? Nah ini bagasinya. Nah jok baris ketiga tidak lipat, masih ada space bagasi yang oke. Nah di sini juga sealer pintu nggak kelihatan nih. Nah sealer pintu juga perlu kita periksa, sama bagian tulangan pintu belakang kita periksa, jangan sampai ada perbaikan atau reparasi. Nah oke. Nah mungkin ini video tentang spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki EPV Arena 1,5 tipenya SGX Luxury manual tahun 2012. Jika berminat terhadap mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga tercantum di keterangan video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya masih enak atau tidak, perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah Zal Motor sendiri terletak di sini nih. Zal Motor terletak di sini pas di hook. Stok kami juga bisa banyak, silakan dicoba juga boleh, oke, dan dipilih. Nah terus letak kami ada di sini di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama. Area parkir luas, menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama kita lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah di sini ketemu Zal Motor. Nah oke. Sekian video spesifikasi mobil ini. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus follow juga ya di sosmed kami, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, serta YouTube. Nah di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta bagikan ke
semuanya ya, keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas satu second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.